Ya, baik, selamat pagi dan salam sejahtera. Kasih karunia, damai, berkah yang datang dari Tuhan menyertai Bapak Ibu Saudara sekalian yang sudah berkenan hadir di gedung gereja ini. Selamat berjumpa kembali dengan sukacita. Demikian pula nantinya video rekaman ini akan di online-kan dengan link YouTube. Saya juga sampaikan selamat berjumpa kepada Bapak Ibu sekalian yang nanti menjadi pemirsa bagi tayangan ini. Semoga semua diberkati damai, sukacita, dan terus mendekatkan kehidupan bersekutu dengan Tuhan sebagai model kehidupan iman. Orang yang dekat dengan Tuhan memperoleh aliran air kesejukan. Hidupnya tidak jauh dari berkah, selalu mendapatkan mudah, dan demikian pula imannya ditumbuhkan sehingga mampu menghadapi segala guncangan, tantangan, dan persoalan-persoalan yang ada dalam perjalanan hidup saudara masing-masing. Tuhan setia, Tuhan mengasihi, Tuhan sumber dari segala kekuatan dan sumber dari segala keselamatan. Oleh karena itu, mari saudara kita mendekatkan hati kita, melekat erat bersekutu dengannya melalui pelayanan doa pagi hari ini. Bersihkan dari segala noda dosa, arahkan hati dan jiwa saudara kepada kasih Kristus, maka saudara akan beroleh kedamaian, ketentraman, dan penghiburan dari setiap firman Tuhan yang saudara dengarkan. Untuk itu, kita kuduskan bersama pelayanan ini, kita masuk ke dalam saat teduh dilanjutkan dengan doa. Mari hening sesaat menata hati untuk hadirat Tuhan. Saat teduh dimulai. Dengan keteduhan, keheningan hati saudara arahkan kepada Tuhan. Merasakan jamahannya, kasih dan perhatian yang diberikan kepada saudara. Tuhanlah pencipta langit dan bumi. Dialah sumber pertolongan hidup ini. Turunlah atas saudara semua kasih karunia, damai sejahtera yang datang dari Allah Bapa kita, kasih Tuhan Yesus, dan persekutuan Roh Al-Kudus ada pada saudara semua. Dilanjutkan berdoa. Kami memanjatkan doa kepadamu, mengetuk kemurahan hati Tuhan di pagi hari ini, supaya terbuka sinar kasih-Mu, nyata menyentuh kehidupan kami, di mana kami semua haus akan Tuhan, untuk dijamah dalam damai, diberikan kesukacitaan dalam hidup. Demikian pula dikuat teguhkan iman percaya kami. Dengan bersekutu kepada Tuhan, kami memperoleh cahaya, sinar terang, kemuliaan-Mu menerangi jalan-jalan hidup kami. Untuk itu sucikan kami dari segala dosa dan kesalahan, supaya tidak ada yang menghalangi berkah Tuhan turun untuk kami terima. Dan tuntunlah apabila nanti kami merenungkan firman-Mu, biarlah kuasa Roh Kudus bekerja menolong, sehingga kami dapat mengerti seluruh ajaran dan kebenaran firman Tuhan. Untuk setiap pribadi yang telah bersekutu saat ini disatukan, diikatkan ke dalam kebersamaan oleh kuasa Allah Bapa, Putra, dan Roh Al-Kudus. Jiwa kami dipersekutukan dengan Tuhan dan dengan sesama yang sudah dalam kebersamaan ini. Oleh karena itu Tuhan memberkati dari awal sampai akhir kami dalam persekutuan ini, dilindungi, dinaungi oleh kuasa, oleh perlindungan dan pertolongan nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Kini bersabdalah, ya Tuhan, kami siap menerima dan mendengarkan firman-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudara sekalian, pembacaan diambilkan dari Injil Lukas pasal yang ke-16. Injil Lukas pasal yang ke-16 ayat 10 sampai 18.
Masih dalam satu pokok tema memasuki awal bulan keluarga, kita menerima satu pembacaan yang berkaitan dengan tema besar kita, keluarga yang berkenan kepada Tuhan. Subjudul renungan pagi hari ini dari bacaan tersebut, bertanggung jawab menjaga keutuhan bersama. Keluarga yang berkenan itu punya rasa tanggung jawab, dan yang dijaga yaitu keutuhan hidup keluarga itu secara bersama-sama. Firman-Nya berkata demikian, Lukas 16 ayat 10 sampai 18. Barang siapa setia dalam perkara-perkara kecil, ia setia juga dalam perkara-perkara besar. Dan barang siapa tidak benar dalam perkara-perkara kecil, ia tidak benar juga dalam perkara-perkara besar. Jadi, jikalau kamu tidak setia dalam hal mamon yang tidak jujur, siapakah yang akan mempercayakan kepadamu harta yang sesungguhnya? Dan jikalau kamu tidak setia dalam harta orang lain, siapakah yang akan mempercayakan hartamu sendiri kepadamu? Seorang hamba tidak dapat mengabdi kepada dua tuan. Karena jika demikian ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain, atau ia akan setia kepada yang seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mamon. Semuanya itu didengar oleh orang-orang Farisi, hamba-hamba uang itu, dan mereka mencemooh dia, mencemooh Yesus. Lalu ia berkata kepada mereka, Yesus berkata kepada mereka, kamu membenarkan diri di hadapan orang, tetapi Allah mengetahui hatimu. Sebab apa yang dikagumi manusia dibenci oleh Allah. Hukum Taurat dan kitab para nabi berlaku sampai kepada zaman Yohanes. Dan sejak waktu itu kerajaan Allah diberitakan dan setiap orang menggagahinya, berebut memasukinya. Lebih mudah langit dan bumi lenyap daripada satu titik dari hukum Taurat batal. Ayat 18 terakhir, setiap orang yang menceraikan istrinya lalu kawin dengan perempuan lain, ia berbuat zina. Dan barang siapa kawin dengan perempuan yang diceraikan suaminya, ia berbuat zina. Demikian bunyi bacaan sabda Tuhan yang penuh kekudusan kemuliaan. Berbahagialah yang mau menerima firman ini dalam kerendahan hati, merenungkan dalam ketulusan dan siap melaksanakan dalam semangat kehidupan. Haleluya. Ayat 10 dan 18 saya rangkumkan menjadi satu pintu pembuka dan pintu penutup dari perikop bacaan Lukas 16 ini berkata, barang siapa setia dalam perkara-perkara kecil, ia setia juga dalam perkara-perkara besar. Dan barang siapa tidak benar dalam perkara-perkara kecil, ia tidak benar juga dalam perkara-perkara besar. Ayat 18, setiap orang yang menceraikan istrinya, lalu kawin dengan perempuan lain, ia berbuat zina. Dan barang siapa kawin dengan perempuan yang diceraikan suaminya, ia berbuat zina. Shalom Bapak Ibu dan saudara sekalian. Pagi yang indah kita terima mengakhiri pekan ini. Suasananya cerah, tidak terlalu dingin, bahkan cenderung sumuk ya pagi hari ini. Semoga Bapak Ibu senantiasa diberkahi sehat, akan masuk ke dalam perubahan cuaca di musim kering, panas akan menuju ke cuaca penghujan.
Oleh karena itu, lindungi diri masing-masing, mungkin suplemen vitamin, mungkin menjaga diri untuk tidak bepergian di saat terik matahari siang hari, ataupun malam terkadang terasa dingin sekali. Yang terpenting menjalani hari-hari dengan selalu banyak menjaga dan memperhatikan kesehatan adalah penting, di mana terkadang hal-hal besar itu terganggu dari hal-hal sepele. Artinya kesehatan anugerah Tuhan iya, tetapi tanggung jawab menjaga itu ada pada pundak saudara dan saya. Dan memperhatikan hal sepele bisa menolong kita untuk tidak jatuh dalam hal-hal yang besar. Sama seperti bunyi nasihat firman ini tadi. Barang siapa diberi tanggung jawab yang kecil dan bisa melakukan, dia akan punya kesempatan diberi tanggung jawab yang besar. Tetapi sebaliknya, ketika kita untuk hal kecil tidak bisa menanggung jawabi dengan benar, bagaimana Tuhan mau mempercayakan hal-hal yang memerlukan tanggung jawab yang lebih besar? Barang siapa setia dalam perkara-perkara kecil, ia setia juga dalam perkara-perkara besar. Dan barang siapa tidak benar dalam perkara-perkara kecil, ia tidak benar juga dalam perkara-perkara besar. Suatu hari diumumkan di sebuah perusahaan yang multi usaha, punya banyak lahan, punya banyak bangunan pabrikan yang dipakai sendiri, yang disewakan dalam suatu komplek panjang di tepian jalan. Singkat cerita, membutuhkan karyawan untuk rolling supaya bisa terjadi pergantian pekerja untuk security, keamanan. Lalu ketika ditawarkan, karena di situ yang diamankan ada pabrik, ada gudang, bahkan ada farming atau peternakan, itu ditawarkan dulu yang paling kurang menarik gitu ya, kepada orang-orang yang mau melamar kerja itu. Mau enggak jaga ternak? Ada ternak binatang kesayangan ya, seperti stambun anjing-anjing yang berstambun begitu ya. Lalu juga domba, tapi domba-domba import untuk kepentingan hias ya. Lalu juga ada mini show yang harus berhubungan dengan ngopeni beragam binatang. Ditawarkannya yang seperti itu dulu. Kamu mau nggak itu ngasih pakan itu, jaga itu sendiri Pak? Lah ya no, hanya segitu kok. Mau tenaga berapa? Satu kandang di tenaga ide. Hari berikutnya datang, wah istri saya enggak boleh Pak kalau kerjanya suruh makani kewan begini. Oh ya sudah, datang yang lain. Wah enggak mau Pak, saya kerja di tempat lain saja lebih enak ya daripada di sini. Oh ya sudah. Padahal sesungguhnya Bapak itu tidak sedang hanya akan mencari security, tidak hanya akan sedang mencari tukang makan binatang, tidak hanya. Tapi dia akan membidik orang yang punya minat bekerja. Nanti penempatan bisa berawal dari yang diucapkan lisan itu, tapi pasti itu tidak untuk seterusnya berada di situ. Semua akan dibobot timbang sesuai dengan tanggung jawabnya. Hal besar bisa hilang karena kita tidak pernah menunjukkan tanggung jawab dulu kepada hal kecil. Sementara di tengah masyarakat, di tengah jemaat, banyak yang inginnya dapat tanggung jawab besar dulu. Ingin hal-hal yang besar itu yang dikerjakan, padahal mengerjakan hal yang kecil belum pernah menunjukkan rasa kebertanggungjawabannya. Kehidupan keluarga Kristen, relasi kehidupan suami istri adalah relasi yang saling memikul tanggung jawab. Di antara tanggung jawab yang dinasihatkan oleh firman Tuhan di sini, ayat 18 bagian penutup tadi, tanggung jawab untuk menjaga kesetiaan dengan pasangan. Amin Bapak Ibu. Itu tidak di pundak suami saja, itu tidak di pundak istri saja, tetapi kesetiaan terhadap pasangan itu adalah amanat Tuhan kepada seluruh anggota keluarga. Istri dan suami punya pikulan tanggung jawab yang sama. Lingkungan
terdalam keluarga juga menentukan bagaimana sikap anak kepada orang tua, bagaimana kehidupan ekonomi atau menegakkan kehidupan ekonomi yang adalah tanggung jawab bersama itu dihidupi dengan bertanggung jawab. Kalau suami pencari nafkah sudah berusaha tapi pembelanja atau pengguna nafkah tidak disertai tanggung jawab, bisa menjadi pemicu kerusakan yang lebih besar, yaitu tanggung jawab bersekutu atau utuhnya sebuah keluarga. Dan banyak hal yang terpenting, Tuhan mengingatkan bahwa bertanggung jawablah dulu dari hal-hal yang sederhana. Untuk tidak menuju kepada perceraian, bertanggung jawab dulu. Kalau sudah menikah, pria dengan wanita bertanggung jawab untuk tidak menghubungi CBLK yang bisa menimbulkan cinta lama bersemi kembali. Berani tidak berkomitmen? Saya tidak secara aktif membuka lagi komunikasi yang tidak perlu. Bukannya terus ora paseduluran atau ora luruhan, tapi dengan niat. Membuka komunikasi dengan niat, ingin curhat, merasa tidak marem dengan yang ada sekarang. Ya disitulah saudara sudah menjatuhkan tanggung jawab setia pada pasangan, saudara rusak sendiri. Betul Bapak Ibu? Berkomunikasi ya seperlunya, berkomunikasi ya kalau kebetulan ketemu. Kalau tidak ketemu, saudara cari-cari nomor HP-nya, begitu cari nomor HP-nya, saudara dengan diam-diam nyelintut ketika di parkiran tempat kerja sana, jam istirahat, atau bahkan jam kerja, saudara ngebeli hanya untuk bertanya piye kabarmu, kowe bahagia apa ora, itu bukan urusanmu. Itu kamu sedang membuka peluang tidak bertanggung jawab kecil, gunakan HP-mu, mengelola batinmu ketika tidak sedang ada keharmonisan dengan pasangan resmimu. Kalau itu terjadi, kerusakan keluargamu itu bukan orang lain pengganggunya, kamu yang tidak bertanggung jawab hal kecil menjaga keutuhan. Diawali dari hal sederhana, mengendalikan diri untuk tidak curhat dengan orang-orang yang dalam tanda petik bisa menimbulkan risiko saudara jatuh. Ya, atau didorong oleh ketidakpuasan lain, yang itu adalah dapur internal keluarga, saudara menyelesaikannya, tapi saudara sengaja senggol sana senggol sini, genit sana genit sini, itu saudara tidak bertanggung jawab untuk menjaga yang namanya pikulan utuh keluarga. Jaga, mulai dari pertanggungjawaban yang kecil supaya yang besar tidak ambruk. Yang berikutnya, menjaga bertanggung jawab keluarga yang berkenan kepada Tuhan itu bertanggung jawab menjaga keutuhan bersama. Kata bersama itu penting. Dimulai dari hal yang kecil dan dilakukan secara bersama. Boten pareng para wanita panjenengan ngebuhaken kabingahan menika namung dateng kaum priya. Aku bahagia apa nek kowe ora selingkuh. Semua wanita akan begitu. Aku bahagia apa nek panjenengan kuwi tanggung jawab paring kaya kehidupan lahir batin sing murwat. Betul. Tapi untuk tidak selingkuh, untuk bisa mencari kaya dan memberikan nafkah lahiriah dan batin secara murwat itu butuh bersama-sama. Amin, Bapak Ibu. Tidak bisa itu terjadi sepihak, saudara tumpukan sepenuh-penuhnya hanya kepada pihak yang lain. Prinsip bertanggung jawab hal kecil, poin 1, memulai untuk bisa menjaga tanggung jawab hal-hal yang besar. Nomor 2, Tuhan berkenan kepada keluarga yang punya semangat bersama dalam memikul dan mewujudkan tanggung jawabnya itu dilakukan bersama, tidak tertumpu sepihak, tidak berjalan sepihak, tidak membebani sepihak, tapi semua pihak ikut memikul bersama-sama. Dan yang ketiga, akhir dari terwujudnya sebuah tanggung jawab adalah memelihara, menjaga
tanggung jawab itu perlu dipelihara, jangan dinodai. Menodai tanggung jawab contohnya apa? Nyepelek. Ada sebuah pesawat besar dalam kisah perjalanan pesawat sipil yang dicatat oleh Badan Penerbangan Inggris ya. Tidak perlu saya sebut satu merek, tapi pesawat itu di tahun 90 merupakan pesawat yang sangat handal untuk penerbangan komersial, laku mendunia pesawat itu. Nah, suatu ketika karena ini sudah diterbangkan dengan sistem, ada alat yang membantu para pilot itu untuk bisa terbang dengan aman dan nyaman. Ada pilot yang sudah sangat profesional sebenarnya, tapi apa tadi? Tanggung jawab itu perlu dijaga, tidak boleh mengabaikan. Ya, tanggung jawab itu harus dijaga dan dipelihara, itu terakhir. Pada saat dia menerbangkan, sudah mulai airborne, dia melepas sabuknya dan akan nyambangi para penumpang untuk memberikan salam ya. Dia meninggalkan kursi kokpitnya itu, sedang berbalik gitu, dia mendengar suara pilih kuneroke ya. Pertama kletek-kletek gitu ya, seperti sesuatu jatuh. Habis itu gitu. Dia nggak menoleh dan dia berkata, diingatkan oleh kopilotnya, Anda mendengar sesuatu? Ya, enggak apa-apa, no problem, enggak apa-apa, no problem gitu ya. Hanya mendengar kata titik gitu ya. Ditinggal dia. Tidak memperhatikan itu apa, tapi ditinggal dia. Ternyata itu ada satu baut yang kendor lepas, dan itu menyangkut dengan sistem elektriknya itu. Ya, artinya itu jatuh menyentuh bodi yang lain. Ya, kabelnya ada yang putus ketika baut yang jatuh kletek itu tadi tidak diperhatikan. Ya. Dan ternyata menimbulkan kefatalan. Satu pesawat ini sampai bahan bakarnya habis, tidak bisa dikendalikan untuk menuju ke dermaga terdekat dengan manual maupun dengan sistem. Ya, terjadi error berat. Semua nozzle tidak bisa berjalan. Bisa melihat begitu sudah habis bahan bakarnya, dia turun melandai dengan gravitasi bumi. Tapi naasnya jatuhnya tidak ke air, tapi jatuhnya di padang Sahara berbatu, sehingga seluruh penumpang 220 orang bersama awak habis. Dan dia bisa bercerita di alat rekaman itu, diawali dengan kejadian gini, sepenuhnya kalau nanti terjadi insiden saya bertanggung jawab, siap untuk diperkarakan. Itu diomongkan dia dengan sudah tidak bisa mengendalikan lagi pesawat itu. Kami hanya bisa berserah ya, dan seterusnya. Udah sekian jam habis bahan bakar, dia turun di tempat asing dan terbakar. Tanggung jawab besar bisa tidak terwujud ketika mengabaikan pemeliharaan, mengabaikan perhatian dengan tanggung jawab itu. Bicara bulan keluarga, bagaimana sih berharganya seorang anak ketika pulang ke rumah setelah bekerja di tempat jauh, studi di tempat jauh, ya, merantau kos di tempat jauh, kletek, apa yang berbunyi dari anak kita? Itulah bentuk kewaspadaan saudara untuk negur sapa bukan dengan setengah hati, memperhatikan bukan sekedar yang kelihatan, tapi memperhatikan yang kedalaman hati. Dijaga bersama. Hari ini, 5 tahun ini, 10 tahun ini, make be happy keluargamu. Tapi ketika mendengar kletek, dari anak kita, tidak segera diatasi, tidak segera diperhatikan, tidak segera dipecahkan dengan penuh kebersamaan. Bisa jadi loh, kletek yang dialami anak kita itu membawa seperti sebuah perjalanan pesawat komersial terkenal, produkan Inggris, yang akhirnya menghancurkan 200 orang dalam perjalanan rumah tangga saudara. Itu tidak menutup kemungkinan kurangnya
memperhatikan bersama tanggung jawab, terlampau dibawa sibuk, terlampau percaya kepada apa yang kita anggap sudah urban, tapi ternyata kletek itu tadi adalah butuh perhatian khusus dari kita. Perhatikan bersama, ya. Nomor satu, mulai untuk menjadi keluarga yang berkenan kepada Tuhan, mulailah bertanggung jawab hal-hal sederhana, hal-hal kecil, hal-hal yang dalam kesanggupan kita mengerjakannya. Nomor dua, ya, bersama-sama. Tidak bisa tanggung jawab itu dipikul sendiri. Nomor tiga, pelihara dengan penuh perhatian semua yang menjadi tanggung jawab menjaga keutuhan, menjaga kedamaian, menjaga kebahagiaan keluarga, itu diperhatikan dan itu dijaga bersama dengan serius. Tidak hanya glupa-glape karena kesibukan, tidak hanya egois, urusanmu, urusanku, tidak. Tanggung jawab itu perlu dirawat, perlu diperhatikan, perlu dijaga. Tuhan membuat keluarga saudara berkenan karena terdapat keluarga yang mau menjaga bersama keutuhannya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Mari Bapak Ibu saudara sekalian akan masuk ke dalam pokok doa. Ada titipan yang sudah saya terima. Yang pertama dari keluarga Bapak Benawi, ini mantan jemaat di sini, di mana kakak kandungnya namanya Bapak Antarikso Opnam di Rumah Sakit Suraji. Yang kedua Bapak Anjar Budi Sarono, masuk tercatat warga blok 4, tapi dulu beliau keluarga besar dari Ibu Heru. Depan gereja itu Bu Heru siapa? Bu Heru yang depan gereja ini loh. Yang dulu tinggal di depan gereja itu Bu Heru, DPU itu loh Bu Heru. Ini masih kakak adik dengan Bu Heru. Istrinya Pak Anjar ini namanya Ibu Endang Suko Astuti. Ini kakak adik dengan Pak Heru yang di depan gereja sampingnya Bu Sri Mintiasih itu ya. Bapak Anjar Budi Sarono juga opnam di Ruang Dahlia blok 4 ini, tinggalnya di Bareng sana. Ada lagi titipan pokok doa yang dimohonkan? Apakah Pak Suyarman sudah membaik? Masih opnam? Ya? Di rumah? Oh, sudah pulang. Puji Tuhan. Ada lagi? Tidak ada, mari kita bersama membawa di dalam doa dan mendoakan untuk agenda gerejawi mulai pelayanan Hari Perjamuan Kudus Dunia dibuka dan dimulai pelayanannya tanggal 6 besok. Juga merupakan HPII, Hari Pekabaran Injil Indonesia, dan pembukaan masa bulan keluarga. Pada ibadah hari Minggu tanggal 6 di seluruh tempat ibadah akan disinggung agenda tersebut, dan khususnya di Klaten 1 dan Klaten 2 akan dilayani perjamuan kudus. Mari Bapak Ibu kita bersatu untuk memanjatkan doa. Kami merendahkan diri, menerima syukur, memanjatkan syukur, menerima berkah firman-Mu yang begitu mengingatkan kami bagaimana Tuhan berkenan ketika kami itu bertanggung jawab dalam pekerjaan, dalam pelayanan, dalam membangun keluarga atau rumah tangga. Tuhan menginginkan kami punya perhatian bagaimana setiap tanggung jawab mewujudkan kesejahteraan, kebahagiaan dalam keluarga itu tidak datang dari langit, tetapi diawali dari mempertanggungjawabkan hal yang kecil, tidak membuat peluang untuk keluarga itu mengalami pergumulan yang besar. Dan juga Tuhan mengajar kepada kami supaya itu dipikul bersama, tidak hanya ditumpukan kepada sepihak. Demikian pula Tuhan membukakan rahasia kepada kami bagaimana
Menjadi keluarga yang berkenan ketika bertanggung jawab itu dipelihara, diperhatikan, tidak diabaikan berjalan, merasa sudah aman, tetapi semua yang nampaknya aman bisa jadi karena kurangnya perhatian, lengah dalam menjaga tanggung jawab yang harus dikerjakan, kami bisa bertemu dengan kesulitan, bahkan mara bahaya yang besar. Terima kasih nasihat firman-Mu ini untuk menghargai keluarga. Dilahirkan, dibangun dari semangat kasih atas dasar perintah Tuhan supaya kami tidak jatuh dalam perzinahan. Kami harus setia kepada pasangan pernikahan kami. Kami doakan keluarga-keluarga Kristen, baik yang masih berusia keluarga muda sampai mereka yang sudah senior, berada dalam perjalanan keluarga yang sudah urban seperti sebuah pesawat. Everything is good, everything is happy. Nampak demikian dirasakan. Kiranya tetap menjaga bersama, memperhatikan dengan sungguh, dan terus tanggung jawab yang kecil tidak boleh diabaikan. Memberikan pujian, memberikan perhatian, baik istri kepada suami pun sebaliknya, anak-anak kepada orang tua kepada anak-anak. Itu hal-hal yang perlu terus terjadi. Bertegur sapa melalui alat komunikasi, berdoa bersama, menjadi sentuhan dan pagar kehidupan iman, mau menjadi teman dan sahabat. Ketika ada keluhan tidak dibawa kepada ruang emosi, tetapi diberikan telinga untuk didengar dan diperhatikan. Ketika ada hal yang sulit, tidak enggan untuk memecahkan bersama, bahkan mencarikan bala bantuan, mungkin dari pendekatan rohani, membawa pergumulan kepada hamba Tuhan, untuk menjadikan bahan konseling keluarga, hingga mendapatkan pencerahan yang konkret dari pergumulan-pergumulan yang dihadapi. Kami doakan, selamatkanlah keluarga-keluarga dari kerusakan besar, diawali dengan kesadaran untuk tergugah membangun tanggung jawab dan perhatian dari persoalan-persoalan yang sepele. Terima kasih untuk ajaran yang indah ini. Menyegarkanlah kami semua, membahagiakanlah kami, menyentosakanlah kami semua. Kami lanjut berdoa untuk memohonkan berkah Bapak Anjar Budi Sarono yang diopnam di Rumah Sakit Suradi Tirtonegoro, suami dari Ibu Endang Sulis Astuti, di mana hamba-Mu ini sedang dalam keadaan sakit. Kiranya ulurkan tangan untuk pemulihan sehat Bapak Anjar Budi Sarono. Dalam nama dan demi nama Yesus, semua sakit dilepaskan, dibersihkan, dan bebas dari penderitaan. Kami juga berdoa untuk permohonan keluarga besar Bapak Benawi, mantan jemaat di GKJ Klaten ini, di mana kakak kandungnya Bapak Antarikso sedang dalam perawatan intensif di Rumah Sakit Suradi Tirtonegoro. Segala gangguan, baik itu berkaitan dengan usia yang sudah 80 tahun maupun gangguan-gangguan lain yang teratasi, Tuhan berkenan memulihkan, menjamah, memberkati, dan menyehatkan kembali Bapak Antarikso. Selanjutnya kami juga berdoa untuk Pak Suyarman yang sudah pulang ke rumah. Kiranya masa pemulihan Tuhan, tangan Tuhan yang bekerja, menjamah, memberkati, dan menjadikannya sehat kembali. Kami juga berdoa ya Tuhan, mohonkan berkat untuk aktivitas pelayanan kami di minggu ini. Kami akan mengadakan ibadah istimewa HPKD, Hari Perjamuan Kudus Dunia, HPII, Hari Pekabaran Injil Indonesia, dan juga pembukaan masa bulan keluarga, di mana kami juga akan menyelenggarakan ibadah perjamuan kudus bagi seluruh jemaat. Kiranya Tuhan hadir memberkati persiapan, antusias, dan tanggung jawab kami menjaga dan membangun kehidupan gereja dengan bersekutu, mengadakan pemulihan hubungan dan relasi antar sesama saudara maupun jemaat dengan Tuhan melalui bersama-sama menerima roti dan anggur, mengingatkan kami bahwa kami adalah keluarga Allah, mengingatkan kami bahwa kami adalah bersaudara, sehingga kembul dahar sesarengan. Kiranya menjadi aliran pesan
yang membaharui benak pikiran umat-Mu di sini untuk selalu hidup dalam kebersamaan yang penuh kedamaian, ketentraman, dan kerukunan. Engkau menyucikan hati para hamba-hamba-Mu, penatua, diaken, dan pendeta, yang akan menjadi pemangku menunaikan utusan tugas mulia ini, memberikan perjamuan kudus dan menerima perjamuan itu bersama-sama. Engkau memberkati dari anak-anak kecil di gereja ini yang sudah 7 tahun, sudah baptis, dan dapat bekerja sama memahami apa arti simbol roti dan anggur dalam perjamuan yang dikenakan itu. Anak-anak kami pun akan kami libatkan turut serta dalam ara-araan pemeliharaan keselamatan sejak dari dini. Tuhan juga memberkati para orang tua tidak bersyakwa sangka yang sempit, namun boleh membuka kalau baptisan mereka bisa menerimakan. Maka untuk menggunakan perjamuan sebagai alat pemeliharaan iman kepada anak-anak jauh lebih mudah dalam mensikapi penerimaannya. Untuk itu kami doakan semua dalam perkenan, tidak dengan runcing dan negatif dalam menghadapi ketidaktahuan, perbedaan. Semua bisa diselesaikan dengan saling belajar, saling mengisi pikiran, membuka wacana, sehingga akhirnya kami bukan dalam perseberangan, tetapi dalam kesependapatan. Demikian ya Bapa, gembalakanlah kawanan domba umat-Mu di GKJ Klaten ini penuh damai. Dari anak-anak, remaja, pemuda, di mana hari ini, sore nanti, kaum remaja akan berkolaborasi dengan sekolah, siswa-siswa sekolah SMK yang Kristiani akan mengadakan acara gabungan. Tuhan memberkati menjadi perangsang pemancing, sayuk rukunnya keluarga muda-mudi internal di GKJ Klaten ini juga. Terima kasih, Engkau Allah baik. Engkau Tuhan yang hidup, Engkau pemelihara kami dari sekarang sampai selama-lamanya. Kepadamu, seru doa syafaat dalam pelayanan ini kami haturkan, terimalah, dengar, dan kabulkanlah permohonan kami. Demikian pula semua yang telah turut hadir dalam kesetiaan, Tuhan jangan tinggalkan sanak saudara kami ini sendirian dalam menghadapi pergumulan-pergumulan hidup rumah tangga, usaha pekerjaan, ataupun kehidupan-kehidupan pribadinya. Tuhan selalu hadir, melawat, menjaga, menguatkan kehidupan umat-Mu yang penuh kesetiaan, bertelut dalam doa dan sembah di rumah-Mu ini, tidak akan dibiarkan sendiri, tidak akan kosong hampa rezeki, tidak akan mudah jatuh terpuruk, namun diberi kekuatan yang prima oleh tangan Tuhan. Inilah doa kami. Dengan segala syukur, semua seru doa ini kami naikkan kepadamu, dalam nama Tuhan Yesus kami memohon, dan turunkanlah berkah atas seluruh umat. Turun memberkati, semangat untuk setia kepada perkara-perkara yang ada, memikul bersama-sama, memelihara bersama-sama semua bentuk tanggung jawab, terlebih untuk keutuhan keluarga. Turunlah memberkati dalam kasih karunia Allah Bapa, dalam damai sejahtera Yesus, dan dalam persekutuan dengan Roh Kudus, memelihara kehidupan keluarga saudara semua hari ini sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Demikian semua rangkaian pelayanan doa pagi hari ini berkenan memberkati, menambah sukacita dan semangat kehidupan. Selamat berakhir pekan, sampai berjumpa besok pagi kita pelayanan ibadah dan melayankan perjamuan kudus bagi mereka yang sudah mempersiapkannya. Tuhan Yesus menyertai kita semua.